Halo biker, ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan hari ini saya akan mencoba mentutorialkan cara penggunaan Deno BRT. Nah, ini di bawah saya ini ada Deno 50 LE dan LB yang mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama buat mengukur motor bakar dan mengukur motor listrik. Ya. Sebelum kita pergi lebih jauh, bagaimana cara mengukurnya? Saya akan spill sedikit cara instalasinya. Ya, ini ada Deno. Terus, nah ini ada rollnya. Di sini roll Denonya ini. Nah, di sini ada dua modul nih. Di depan ini ada dua modul, di depan dan di belakang. Nah, saya yang pertama modul yang di depan dulu. Ada apa saja sih kabel-kabel fungsinya? Nah, yang pertama ini ada kabel on off. Yang on off ini dihubungkan ke listrik atau sebagai sumber dayanya, powernya. Terus ada lagi nih taco. Nah, di sini ada taco. Taco ini kemana? Nah, ini taco ini ke klem induktif lah. Klem induktif ini nanti yang membaca RPM-nya. Dihubungkan kemana? Ini dihubungkan ke kabel primer atau sekundernya coil atau kabel busi. Nah, terus ada lagi remote. Nah, ini remote yang buat nanti pengoperasiannya, ini remote-nya. Di sini remote Super Deno 50. Terus ada lagi AFR 1 dan AFR 2 lah. AFR ini yaitu Air Fuel Ratio, yaitu sensor yang buat mengukur campuran bahan bakar dan udara. Ya. Itu nanti yang jelas dihubungkan ke sensor AFR yang nanti dihubungkan ke knalpot. Terus ada lagi di sini ada data. Lah, data ini yang nanti yang buat komunikasi dan dihubungkan ke laptop. Misalkan ini ada aplikasinya, lah nanti ini dihubungkan ke laptop, tercolok ke laptop. Bagaimana caranya? Nanti lebih lanjutnya pada saat kita melakukan uji coba Denonya. Di sini data. Nah, terus di mesin Deno ini juga di roll belakangnya ini ada sensornya. Sensor buat kecepatan perputaran roll itu sendiri dan ada pompanya. Nah, itu di sebelah mana? Ini ada di dalamnya, ada di belakang. Ini saya buka dulu. Ini masih di modul yang bagian depan. Modul yang belakang ini nanti kalau buat ke motor listrik atau EV, nanti modulnya pakai modul yang belakang. Ini pertama kita akan fokus ke motor bakar dulu. Nah, di bagian modul yang belakang ini ada namanya SPD dan SP2 dan SP3 lah. SPD ini nanti yang dihubungkan ke sensor kecepatan yang ada di roll belakang. Terus ini ada lagi SP2, ini adalah pompa buat pompa kompresor yang ada di belakang juga di dekat modul AFR 1. Nanti pompanya juga bisa dioperasikan lewat ini, lewat remote-nya. Ini ada pompa mau on atau off. Nah, yang pompanya juga nanti di modul AFR belakang itu dihubungkan dengan kompresor. Sebenarnya buat yang AFR 1 ini juga bisa lewat belakang ini SP3 supaya rapi aja kabelnya, dan supaya rapi lewat belakang, kabelnya nggak ada yang lewat luar, bisa menggunakan SP3 buat AFR-nya. Nah, setelah motor terpasang dan pastikan safety-nya terikat dengan benar, ini cek dulu. Terus ban belakangnya sudah lurus di tengah. Kita bisa seperti yang saya bilang tadi lah, klem induktif yang tadi saya sebutkan dicapit ke kabel busi atau kabel primer coil. Nah, itu letaknya. Nah, kan sini ada dua nih. Yaitu yang primer, yaitu yang orange. Ini Yamaha yang orange di sini bisa. Pastikan bebas gini. Ya. Atau di kabel busi yang sini. Ya, pastikan bebas. Di kabel orange ini yang deket ecu juga bisa. Sama saja yang di situ yang ke ecu, karena ini juga kan rutenya nanti larinya ke ecu sini. Gini bebas. Nah, pastikan bebas. Dan satu tips buat induktif ini, jangan sampai terjatuh atau terkena benturan, karena ini sangat sensitif sekali. Ya, cukup ini. Ya, pastikan bebas. Nah, yang kedua, pemasangan AFR. Nah, untuk yang bagian belakang ini kita ada modul AFR-nya di sini di bagian belakang. Kalau memakai modul AFR bagian belakang ini mesti memakai angin kompresor, dan angin kompresor ini juga nanti ada kalibrasinya di sini supaya
penyedotannya stabil agar angka-angka yang didapatkan itu benar. Nah, yang bagaimana caranya? Ya, yang pertama ini nanti akan dibekali dengan alat ini. Nah, ini nanti bisa dihubungkan ke sini yang ada tulisannya egg house ini. Nah, ini dihubungkan ke sini. Oke, buat mengkalibrasi penyedotannya dibantu dengan angin kompresor. Lah, ini gini. Kalau sudah, kita aktifkan pompanya lewat remote. Nah, di remote ini ada tulisan pompa. Sesudah aktif, terus kita bisa setting lewat ini air velocity-nya. Di setting ini bisa diputar. Nah, kita lihat bola-bola ini akan naik. Naik dan turun. Nah, di sini di setting antara 10 sampai 30 bar. Nah, di sini saya setting 20 bar. Nih, setting 20 bar. Bolanya oke. Nah, sudah setting ini selesai. Dah, ini siap digunakan. Kalau udah, ini hanya buat alat buat mengkalibrasi. Kalau sudah, ini boleh disimpan. Nah, di sini juga kalau dirasakan ada sedotan di sini. Tuh. Ada sedotan di sini, dirasain juga ada sedotan, dan kalau dipasang alatnya pun akan naik bolanya sampai 20 bar. Ini bisa disetting. Ya, dah. Nah, apabila sudah, selang ini yang nantinya akan dipasang. Tapi ini sebenarnya lebih bagus lagi kalau dipakai ke knalpot racing karena yang plong. Kalau knalpot standar dia kan kadang di sini tuh ada filternya yang nyangkut, nggak bisa masuk. Nah, ini harus dimasukkan sedalam-dalamnya. Ini masukkan aja ke knalpot. Ini yang buat baca AFR-nya, masukkan ke knalpot. Ya, kalau sudah jangan lupa diikat supaya nggak keluar. Ini bisa dicolok ke sini. Nah, begini. Setelah semuanya sudah siap, kita buka saja aplikasinya di laptop. Nah, untuk bagaimana mendapatkan aplikasi ini, download saja di ini. Pastikan mendapatkan aplikasi terupdate. Ya, karena ini laptopnya sudah terinstall, hubungkan kabel data USB-nya ke laptop. Ya. Terus kalau sudah, klik connect di sini. Oke. Connect sukses. Dah, ini sudah terbaca. Terus ada lagi di sini yaitu aplikasi setting di sini. Aplikasi setting ini buat mengisi nama folder sesuai motornya. Nah, di sini misalkan bisa di sini manufakturnya yaitu nama motor boleh diberi nama misalkan sini, atau nama BRT juga boleh, BRT. Terus modelnya nama motor Yamaha. Di sini tahunnya diisi saja 2024. Terus di sini customernya di sini WR155 misalkan. Terus run. Nah, buat nanti ngerannya proses run 1 2 di sini bisa misalkan apa run 1 run 2 ini bebas. Terus bisa di sini tes dyno BRT. Nah, dah. Terus nah di sini nih ada namanya filter tipe RPM apabila nanti terjadi jarum RPM-nya ini tidak sesuai, dan ini harus milih. Karena yang saya pakai ini ada WR155 itu adalah tipe injeksi, maka di sini kita milihnya injeksi. Di sini bisa milih fuel injeksi atau karburator lah. Sini saya milih injeksi. Oke. Terus kalau sudah, oke. Nah, kita bisa coba hidupkan motornya. Nih, on. Ya, di sini bisa dilihat engine RPM-nya jalan, AFR-nya jalan. Jangan lupa pompanya tadi yang sudah terkalibrasi dihidupkan. Tandanya nanti ini hidup nih, pompanya hidup, pompa 1. Terus heater satunya ini
atau AFR 1 sama saja di sini diklik. Nih. AFR 1 di remote-nya. Tuh. Hidup. Ini berjalan, ini RPM-nya jalan, digas. Hidup. Ya, hidup. Speed-nya ini belum karena emang rodanya ini belum berputar. Terus cara denonya nanti ada di ini, tombol hijau mulai start dan stop. Langsung saya praktekkan saja. Oke, setelah tadi isi foldernya bisa oke, dan sini bisa hidupkan motor. Lah, bisa dihidupkan motornya. Dihidupkan motor sini. Ya. Bisa dicek RPM-nya berjalan. Terus AFR-nya jalan. Nah, speed-nya belum jalan karena ban belakangnya itu belum berputar. Nah, kita cek dulu fungsi remote-nya di sini. Lah, yang pertama pump. Pump ini dicek. Ya, bisa. Di sini ada tanda rutenya hidup pump. Terus bisa AFR 1 karena ini hanya AFR 1, AFR 1. Ya, heaternya dihidupin supaya panas lebih akurat. Heaternya dihidupin. Nah, situ heater 1. Oke, hidup. Nah, di sini ada grab. Grab ini buat memunculkan grafik. Tekan aja. Nah, ini grabnya sini karena masih kosong ya. Pencet sekali lagi buat ke sini dah. Terus ada ini memulai start dan stopnya yang tombol hijau ini. Ditekan sekali itu tanda start, ditekan yang kedua kalinya itu tanda stop. Nah, bagaimana? Saya praktekkan langsung karena ini motor gigi, saya akan setai di gigi 3. Ya, gini. Udah. RPM low 3000, tekan, berkedip, gas. Oke, stop. Udah gini, keluar grafiknya ini dan oke. Nah, tuh. Lagi. Tekan ini. Start. Ya, gas. Dan stop. Nah. Oke. Keluar dan klik oke. Nah, itu ada grafiknya. 2 kali grafiknya. Kalau mau memunculkan, tekan lagi grafik yang ada di remote ini, tekan grabnya. Nah, tuh. Bisa memulai run kembali. Oke. Ya. Nah, selesai deno. Di sini ini ada hasil grafiknya. Sini kalau menutupi bisa digeser-geser lah. Di sini ada karena tadi 3 kali ngedeno, di sini ada 3 grafik di sini ada grafik yang atas ini ada grafik power. Terus yang bawah ini ada torsi dan ini hasil AFR-nya, grafik AFR-nya. Bila ingin memunculkan salah satu aja, bisa klik sini, clear view. Nah, dia akan hilang. Terus karena tadi kan saya sudah nama filenya tadi yang ini ada nih tes deno BRT. Bila ingin memunculkan salah satu, bisa klik tes deno BRT gini. Nah, dan bandingkan saja dengan yang satunya lagi, misalkan apa dengan yang lain, apa. Nah, ini di sini ada tertulis ini hasil tesnya, powernya 3 horsepower di RPM 9000 dan torsinya 820 lah. Buat torsinya ini 820 kan kita belum tahu satuannya. Gini bisa klik kanan sini, oke. Unit. Nah, di sini yang di torsi kita bisa pilih feet LBS, NM atau kilogram meter, tapi feet LBS lebih disarankan. Nah, oke. Maka di sini torsinya yaitu 820 feet LBS. Nah, di sini ada grafiknya. Kalau ingin memunculkan salah satu per titik, bisa diklik double klik di sini. Nah, sini akan menunjukkan RPM-nya berapa, AFR-nya berapa juga di sini juga. Nah, sekarang kita sudah selesai cara menggunakan motor bakar. Langsung saja ke motor listrik. Nah, sekarang saya akan mentutorialkan cara penggunaan deno buat motor listrik. Di belakang saya ini ada motor konversinya BRT, yaitu motor bakar yang sudah dirubah ke menjadi motor listrik. Nah,
sasisnya sama, aplikasinya pun masih sama. Nah, kalau buat motor listrik ada tambahan satu modul lagi, yaitu modul yang di belakang sini nih. Nah, ada tambahan satu modul. Modul ini harus dihubungkan ke modul yang depan. Nah, yang pertama, ini ada kabel yang menghubungkan ke modul depan. Di sini tulisannya controller Deno lah. Ini dihubungkan ke modul depan yang tulisannya SP ini di sini SP. Dah ya. Yang kedua, di sini ada namanya baterai voltage. Nah, ini baterai voltage itu yang ini kabel baterai voltage buat mengukur voltase baterainya. Ini dihubungkan ke plus minusnya baterai. Atau di sini bisa dipasang ke controller yang merah ini ke plus sini, ke baut yang plus ada tandanya ini plus, atau yang dapat kabel orange. Orange ini 72 volt. Terus ada lagi yang hitam ini ke minus. Si minusnya sini, hitam ketemu hitam, ya, plus minus. Nah, dah buat baterai voltage untuk mengukur voltase si baterai. Terus di sini ada lagi namanya baterai current. Nah, nih baterai current. Klem currentnya dihubungkan ke baterai current. Nah, ini kemana pasangnya? Pasangnya di kabel yang dari baterai ke MCB atau dari MCB ke controller yang warna oranye. Nah, di sini ada tanda panah buat baterai current, yaitu alat yang buat mengukur kuat arusnya baterai ke controller. Tanda panahnya menuju ke arah aliran arusnya, yaitu menuju ke controller atau ke ECU-nya. Nah, ini capitnya kemana? Nih, di sini. Nih, bisa di sini. Tanda panahnya ke ini, atau bisa ke dekat MCB yang dari baterai ke MCB-nya. Di sini nih. Nah, tanda panahnya jangan lupa menuju MCB. Oke, terus ini di sini juga ada tombolnya. Ini. Nah, tombolnya ini bisa off 10 mikrovolt atau 1 mikrovolt. Nah, yang buat baterai current ini pilihnya off, pilihnya yang tengah. Kan ini ada 3 kali, 1, 2, paling atas 3. Nah, itu pilihnya yang 1 kali sini, tengah. Nah, tandanya ini powernya hidup. Nah, nanti ada tombolnya ini juga buat kalibrasi, nanti akan saya jelaskan ini cara kalibrasinya. Ya, kita pasang. Jangan lupa arah panahnya ini. Oke. Terus yang ketiga yaitu di sini ada BLDC current. Nah, yang terakhir ini BLDC current. Ini klem current yang buat mengukur kuat arus BLDC-nya, yaitu kuat arus dari controller ke BLDC. Dipasangnya ke kabel 3 pasa. Pilih salah satu. Nah, di sini ada di controller ini kabel 3 pasanya ini yang kuning, biru, dan hijau. Nah, ini pilih salah satu di sini. Begitu. Ya. Nah, rekomendasi dari saya, pasanglah ini di dekat controller. Nah, di sini. Jangan di sini karena susah sih sebenarnya, emang susah. Ya, nggak ada tempat. Nah, ini dekat controller ini kabel 3 pasa 1, 2, 3. Pilih salah satu. Sama ini juga ada tombol on off-nya. Ini pilih yang paling atas. Nah, buat membedakan tadi kalau yang baterai current itu yang tengah, sini tengah. Kalau yang ini yang paling atas. Nah, juga ada tombol kalibrasinya ini. Nanti saya jelaskan. Ini dicapit di sini nih. Pilih salah satunya aja. Nah, dari 3 pasa pilih salah satu. Oke. Terus kalau semua sudah terpasang seperti ini, kita hidupkan saja modulnya. Oke. Pastikan modul yang belakang dan modul depan ini hidup tuh, ada lampunya, dia hidup. Nah, sudah hidup begini, bisa buka aplikasinya. Nah, aplikasinya ini sama dengan aplikasi motor bakar kemarin, karena aplikasinya cuma satu, yaitu bisa dua buat motor bakar dan motor listrik. Pertama, kita udah terbuka aplikasinya, kita pilih connect. Nih, connect. Oke. Ya.
Oke, sukses. Nah, sini sudah terkonek. Di paling atas sebelah kanan sini, nih ada pilihan EV Dyno Mode atau AS Dyno Mode. Nah, tampilan sekarang ini kan backgroundnya biru, biker sekalian. Nah, tampilan background biru ini buat AS Dyno Mode. AS itu apa? Buat motor bakar. Nah, karena kita sekarang mau EV, kita pilihnya yaitu klik saja yang EV Dyno Mode. Klik EV Dyno Mode. Ya. Nah, dia tampilannya akan berubah menjadi merah backgroundnya. Nah, kalau merah ini tandanya dia masuk ke mode EV buat aplikasinya. Nah, yang pertama yaitu kita harus mengkalibrasi dulu. Caranya, klik EV Dyno Setting nih, yang ini, klik EV Dyno Setting. Oke, kalau sudah, klik Reset. Nah, ada peringatan nih di sini. Please unplug the BNC cable from EV box before calibrate. Nah, kita lepas dulu semuanya nih, kabel-kabel yang colok. Ini kita lepas. Baterai voltage-nya kita lepas. Oke. Terus BLDC current kita lepas. Baterai current-nya pun kita lepas. Nah, kita lepas semuanya. Sudah kita lepas, klik OK. Pastikan lepas, klik OK. Dan klik OK lagi. Nah, lagi proses kalibrasi. Udah kalibrasi sukses. Nah, boleh dipasang kembali ini. Pasang kembali current clamp-nya. Posisi semula. Oke. Sudah pasang kembali ini. Jangan lupa kunci kontak on. Nih, kunci kontak on. Oke. MCB on, kunci kontak on. Nah, di sini belum terbaca nih, baterai voltage-nya belum terbaca, padahal sudah terpasang. Nah, klik kembali yaitu EV Dyno Mode. Nah, di sini EV Dyno Mode-nya ini diklik EV Dyno Mode. Nah, di sini udah terbaca 73 volt, 74 volt. Berarti tandanya voltage baterainya ini sekitar 72 volt. Sudah itu, klik kembali EV Dyno Setting. Nah, sini kita milih yang baterai current ring-nya ini, pilih nomor 1. Karena kan settingan baterai current-nya cuma 60 ampere, kita pilih nomor 1. Terus yang BLDC current ring-nya kita pilih yang nomor 2 atau nomor 3. Di sini saya pilih nomor 3 yaitu 20 sampai 600 ampere karena settingan BLDC current-nya ini 250 ampere. Klik dan save. Oke. Nah, sudah ini kita bisa tes. Oke. Ready, guys. Nah, terbaca semua. Di sini sekarang semua terbaca. Ini baterai current-nya 22, speednya, BLDC current-nya. Nah, kalau semuanya sudah selesai seperti ini, terus kita coba gas. Nah, semuanya sudah berjalan normal, ya. Nah, cara denonya sama saja dengan cara mendeno motor bakar. Pertama, jangan lupa kita bikin nama filenya sama seperti motor bakar. Kita klik aplikasi setting di sini. Terus di sini namanya BRT, modelnya yaitu konversi di sini. Namanya sebagai contoh saja, konversi. Motornya di sini 2024, terus Supra 125. Nah, di sini adalah tes Dyno EV, BRT, tes Dyno konversi Supra sini. Oke, nah sini yaitu kalau udah BLDC Polcon-nya 10 run oke. Remote sama cara penggunanya. Start stopnya hijau ini buat start stop. Abaikan AFR 1, AFR 2 dan pump karena tidak terpakai di sini. Ya.
paling grab. Grab ini saya ulangin. Grab ini kalau ditekan buat memunculkan grafik. Oh, grafik. Dan tekan grab lagi buat hijau ini buat start stop. Ya, kita mulai caranya. Ya, dari kondisi motor diam ini, pastikan bannya diam. Cara run startnya sama saja dengan motor bakar. Klik ini, remote-nya hijau ini, klik sekali tanda start. Kalau sudah, klik hijau juga tanda N. Ya, pastikan semua diam. Klik start, gas. Ya. Oke. Nah, muncul, klik OK. Nah, ini ada power grafiknya. Bisa di sini ada power grafiknya. Oke. Di sini kan sudah keluar grafiknya. Untuk mempermudah, bisa klik aja langsung EV analisis grafnya di sini. Ya, klik. Nah, dia otomatis sudah ada 3 grafik yang di sini membaca buat torsinya, baterai current-nya, dan BLDC powernya di sini. Ya, bisa ulangin lagi kita deno, klik aja, grab lagi. Ya, sip, oke. Ya, grafiknya. Oke. Nah, ini ada grafiknya di sini buat torsinya, BLDC, dan bisa deno run sekali, 2 kali, 3 kali, dan dilakukan penyetingan. Nah, ya inilah keluar grafiknya di sini. Kalau buat nama filenya bisa kita lebarkan dikit biar kelihatan. Nah, di sini tadi yang filenya ini ada Deno tes konversi BRT-nya ini filenya. Terus biar menggampangkan, klik aja EV analis grafik seperti yang saya bilang tadi, klik. Udah ini udah ke EV analisis grafik. Di sini ada torsinya, di sini ada BLDC powernya, dan di sini ada baterai current-nya. Seperti ini. Misalkan ini maksimum torsinya ada di 63,96. Nah, ini kita udah selesai. Dan ini keluar grafiknya. Di sini nanti bisa klik EV analis graf. Terus di sini nanti ada otomatis ada torsi, ada BLDC power, dan ada BLDC current. Dan di ini bisa kelihatan torsinya berapa, grafik, powernya, dan current baterainya sini. Ya, oke bikers, demikianlah tutorial Deno BRT buat motor bakar dan motor listriknya. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau chat nomor di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.